Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, penyertaan dari Tuhan, dan juga sukacita buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam keadaan sakit. Kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara sekalian. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Tuhan lewat kuasanya memulihkan kembali keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pencerahan untuk kita pada saat ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini sebagai renungan dan pencerahan diambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 22 dan ayat 23 yang berkata demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya nanti Tuhan akan menghakimi masing-masing orang, masing-masing umat manusia pada masa penghakiman yang terakhir. Pada masa itu masing-masing kita umat manusia akan dihakimi seturut dengan perbuatan kita. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Tuhan lewat wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yohanes dalam kitab Wahyu 20 ayat 12 yang mengatakan bahwa pada penghakiman yang terakhir nanti Tuhan akan membuka semua kitab, yaitu kitab kehidupan dan kitab lainnya. Kemudian manusia itu akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya masing-masing, sesuai dengan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Hal itulah yang pertama mau disampaikan kepada kita jemaat Tuhan lewat renungan ini, bahwa pada akhirnya nanti semua kita akan diperhadapkan kepada penghakiman agung yang dipimpin oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai hakim yang agung. Sebagai pesan rohani untuk kita pada hari ini lewat renungan ini, yang pertama kepada kita disampaikan bahwa Tuhan akan menghakimi kita semua umat manusia dengan berdasarkan perbuatan-perbuatan kita masing-masing pada masa hidup kita. Kita tidak cukup aman jika hanya dengan percaya saja dan menyebut nama Tuhan lewat mulut kita. Sebab semuanya itu haruslah juga disertai dengan bukti perbuatan kita, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyukakan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 21. Jemaat Tuhan, begitulah juga dengan terus terang Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita lewat renungan hari ini yang disampaikan kepada kita. Yesus katakan bahwa nanti pada penghakiman terakhir itu tidaklah cukup dengan mulut kita menyebut nama Tuhan menjadi sebagai dasar pertimbangan bagi Tuhan untuk menerima kita masuk ke dalam surga. Sebab kalau perbuatan kita mendukakan hati Tuhan, maka walaupun kita menyebut nama Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan, maka Tuhan tidak akan menerima kita masuk ke dalam surga.
Itu sebabnya Tuhan berkata demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Begitulah ucapan Tuhan Yesus Kristus, dan itulah sikap Tuhan Yesus Kristus atas kita semua umat manusia, jemaat Tuhan. Semuanya itu harus dibuktikan lewat buah kehidupan kita, yaitu perbuatan-perbuatan kita. Tidak cukup hanya dengan mengucapkan nama Tuhan, dan juga hanya dengan mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita menaburkan perbuatan-perbuatan baik kita selama kita masih diberikan kesempatan untuk menaburkan berbagai kebaikan di dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya kelak nanti di dalam penghakiman yang terakhir ketika Yesus datang kedua kali, kita diterima oleh Tuhan di sisinya, duduk bersama-sama di sorga. Iman kita kepada Tuhan haruslah disertai dengan buah-buah perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita buktikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara jemaat Tuhan, jangan kita tunggu hari esok untuk melakukan yang baik. Sebab hari esok kita tidak tahu bagaimana. Tetapi lakukanlah yang baik itu mulai dari sekarang. Sebab itulah buah hidup kita untuk Tuhan tuai yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, karena konteks perikop nas renungan kita hari ini mengenai hal pengajaran yang sesat, maka inilah yang kemudian menjadi pesan rohani untuk kita di dalam menjalani hidup ini, yaitu supaya kita itu mengenali siapa pembimbing rohani kita yang patut kita dengarkan, yang patut kita buat segala pengajaran-pengajarannya menjadi acuan di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Sebab dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat firman-Nya, renungan hari ini, bahwa ada orang yang memakai nama Tuhan, bahkan dikatakan membuat mujizat-mujizat dalam nama Tuhan, tetapi ternyata perbuatan-perbuatannya tidaklah menunjukkan bahwa dia itu mengenal Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, kita perlu mengenali siapa yang kita buat menjadi pembimbing rohani kita, siapa yang kita buat untuk menuntun hidup kita menjadi acuan di dalam kehidupan kita melakukan sesuatu yang baik. Hal itu bisa kita lihat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang kita buat menjadi acuan kebenaran dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara jemaat Tuhan, kita itu perlu mengenal dan mengetahui seseorang itu bisa untuk kita pegang pengajarannya lewat buah-buah kehidupannya. Janganlah kita beracuan kepada orang-orang yang hidupnya tidak berbuah, tidak membuahkan buah-buah yang baik. Pilihlah yang menjadi acuan hidupmu, sesuatu hal atau orang-orang yang memang menunjukkan buah-buah kebaikan di dalam kehidupannya. Sebab itulah yang dikenan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, selamat berbuah untuk Tuhan. Bersukacitalah untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan terima kasih pada hari ini karena Engkau masih memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan nafas kehidupan bagi kami menjalani hidup kami di hari ini. Terima kasih juga buat sapaan-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu untuk mengingatkan kami bahwa sesungguhnya buah-buah kehidupan kami itulah sebagai wujud dari ketaatan iman percaya kami kepadamu yang Engkau kenan. Bukan sekedar percaya saja,
tidak sebatas mengucapkan nama Tuhan di dalam mulut kami, tetapi lebih daripada itu, yang Engkau kehendaki adalah buah-buah kehidupan kami yang membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Mampukan kami Tuhan untuk menerapkan firman Tuhan, melakukan perbuatan baik selama hidup kami di dunia ini, supaya kelak kami Engkau terima di sisi-Mu, duduk bersama-sama dengan Engkau di sorga yang penuh dengan sukacita. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami umat jemaat-Mu yang sedang sakit, yang terbaring lemah karena sakit penyakit yang mereka derita. Kami mohon uluran tangan Tuhan, lawatan Tuhan atas mereka, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan jamahan, supaya mereka memperoleh kesembuhan lewat lawatan Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan, pulihkanlah kesehatan mereka, sembuhkanlah penyakit mereka. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat tuntunan-Mu di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, dan juga keluarga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya kesetiaan Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup mereka. Tuntun mereka Tuhan di dalam menapaki perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani ke depan. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan untuk memakai waktu yang Kau tambahkan untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang baik yang menyukakan hati Tuhan. Anugerahkan Tuhan umur yang panjang kepada mereka. Berikan Tuhan sukacita yang melimpah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan, demikian juga kami memohon tuntunan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan untuk kami menjalani hari kami satu hari ini. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan yang selalu menjagai, memelihara dan memberkati hidup kami di dalam melakukan segala aktivitas kami. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan, pengudusan daripada-Mu atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima kekayaan berkat-Mu yang melimpah. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepada-Mu pada hari ini, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.